Barakallahu fiik akhi atas bacaannya, Masya Allah panjang sekali ya. Fotokopinya tidak main-main ya. Setiap pertemuan setebal ini nanti cepat sekali kita khotamnya insya Allah ya. Baik, mari kita sama-sama perhatikan, yaitu kelanjutan tentang sholat dan poin ke-9 berkaitan dengan waktu yang paling Allah tekankan di antara waktu-waktu sholat, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala Quran surat 2 atau Al-Baqarah ayat 238. Enggak usah dibaca lagi akhi, istirahat dulu biar saya langsung yang membacanya. Hafidhu ala sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah seluruh solat-solat kalian dan solat wusta, dan berdirilah solat khusyuk karena Allah. Solat wusta, solat wusta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan solat pertengahan. Yang dimaksud adalah wallahu a'lam solat asar. Lihat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Asar, pertengahan, wusta. Jadi solat asar. Solat asar adalah solat yang sangat super penting. Kalau solat subuh luar biasa keutamaannya, dalil-dalilnya banyak sekali, nanti insya Allah akan disampaikan, kebanyakan dari as-sunnah. Tetapi sholat asar ini Allah tetapkan, Allah peringatkan, Allah ajarkan langsung di dalam Al-Quran, sehingga kewajiban kita memeliharanya. Sholat asar ini sungguh luar biasa. Usahakan semua sholat kita pelihara, dan lebih lagi kita usahakan, kita utamakan, kita persiapkan sholat asar. Karena begitu kita menunda-nunda saja punya dampak yang sangat berat, apalagi kalau sampai kita meninggalkannya, sungguh luar biasa. Rasul melalui sabdanya memperingatkan kita. Mari kita perhatikan, inilah kekhawatiran orang yang beriman akan sholat asar, melihat, merujuk dan memperhatikan sabda Nabi. Yang pertama dari Ibnu Umar, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzi tafutahu salatul asri ka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Siapa, kata orang yang tidak mengerjakan salat asar, seperti dikurangi apa itu ahluhu wa maluhu, keluarganya, hartanya dan keluarga bendanya. Lihat keluarganya, mau keluarga kita diambil? Enggak kan? Mau harta kita diambil? Tidak. Jangan tinggalkan sholat asar. Ini luar biasa. Kemudian peringatan berikutnya yang tidak kalah pentingnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang pertama, jika meninggalkannya, man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa meninggalkan salat asar, maka gugurlah seluruh amalannya. Masya Allah, ini peringatan yang luar biasa. Ini peringatan yang luar biasa.
meninggalkan pertama tadi dikurangi keluarganya, dikurangi hartanya, dan gugur amalan-amalan. Mau ini? Tidak. Kalau tidak, ayo. Iya, sholatlah tepat waktu. Itu gunanya kita saling mengingatkan melalui mimbar-mimbar yang paling mulia, yakni bertolabul ilmi seperti ini, Bu. Jemaah, kapan lagi kita diingatkan kecuali di tempat-tempat yang mulia, di majelis-majelis yang mulia ini. Mungkin kalau para ikhwan, bapak-bapak masih ada kesempatan untuk sholat Jumat, ya kan? Tapi kalau ahwat untuk di Indonesia, wabil khusus di DKI dan sekitarnya, kaum wanita itu tidak sholat Jumat karena wallahu alam mungkin tempat dan seterusnya ya jarang, tapi di daerah lain ada. Baik, itu tadi jika meninggalkan sholat asar. Coba bisa dilihat di sini, saya akan coba share ya, biar dapat ilmunya. Ya, silahkan Bu Dokter untuk kita share terlebih dahulu. Akibat meninggalkan sholat asar, sama persis hadisnya, barang siapa meninggalkan sholat asar maka terhapuslah amalannya. Hadis riwayat Bukhari dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kalau mengakhirkan? Kalau tadi kan meninggalkan. Bagaimana kalau mengakhirkan? Jika mengakhirkan, lihat di sini Rasul dalam sabdanya, itu berarti sholatnya orang munafik. Mau kita dimasukkan golongan orang munafik? Jangan. Kalau tidak mau, jangan duduk-duduk, jangan mengamati matahari sambil mengerjakan yang lain-lain. Karena apa? Oh, waktu asar kan sekarang jam 3 lebih sekian, waktu maghrib jam 6 lebih sekian, berarti masih banyak, aku santai-santai dulu. Nggak boleh. Lihat, digolongkan menjadi orang munafik. Seandainya sholat terburu-buru, begitu kurang 15 menit waktu maghrib baru keburu-buru sholat, ambil air wudhu, belum tentu wudhunya juga sempurna, kemudian sholat, maka sholat pun ingat kepada Allah dengan yang lainnya, banyakkan ingat yang lainnya. Jadi ingatnya kepada Allah sangat sedikit sekali, kata Allah melalui hadis Rasulnya, la yadhkurullaha fiha illa qalila. Itu ini yang harus betul-betul kita garis bawahi. Kemudian yang ke-11, dianjurkan segala sholat maghrib dan membenci mengakhirkannya. Kalau sholat maghrib ini insya Allah banyak kaum Hawa dan kaum Adam yang segera, terkecuali kalau sholatnya itu ada kalimat tarlu, itu pasti nanti akhir. Itu. Dan siapa yang ingin, kata Rasulullah, umatnya dalam keadaan bi khair au ala fitrah, dalam keadaan baik dan dalam keadaan fitrah, kata Rasulullah, ma lam yuakhirul maghriba, selama mereka umat Islam ini tidak mengakhirkan sholat maghrib, hatta tastabika an-nujum, hingga bintang-bintang berhamburan. Kenapa umat Islam ini tidak bi khair dan tidak fitrah kembali, fitrah lagi? Karena apa? Banyak sholat maghribnya menunggu bintang-bintang bertabur, tidak di awal waktu.
waktu. Maka jika umat Islam menghendaki terus dalam keadaan kebaikan seperti baiknya Islam di awal-awal, di para zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya ke bawah, maka ayo kita mulai sholat maghrib di awal waktunya, insya Allah. Jangan ditunda-tunda lagi, apalagi waktu maghrib itu sebentar sekali. Ingat, waktu maghrib itu sebentar sekali. Kalau ditunda-tunda apa nggak khawatir kalau sampai habis waktu. Lihat dari Salamah bin Aqwa, Rasul sallallahu alaihi wasallam salat maghrib bila matahari baru tenggelam dan tertutup oleh tabir gelap. Jadi begitu masuk maghrib, Rasul langsung mengerjakan sholat. Maka di kita alhamdulillah bagi orang yang sholatnya di masjid, insya Allah di awal waktu. Yang dikhawatirkan kalau sholatnya di rumah. Siapa yang sholatnya di rumah ini? Kaum Hawa. Kaum Hawa kan memang sholatnya di rumah. Maka kalau nggak ada komitmen tersendiri dalam dirinya, ya, maka akan berat ketika adzan maghrib langsung mengerjakan sholat. Bolehkah sholat maghrib sebelum adzan maghrib? Ya namanya belum maghrib. Jawabnya nggak boleh. Nggak usah mikir terlalu lama. Jawabnya nggak boleh gitu aja. Wong belum adzan kok sudah sholat. Baik, itu biasanya kalau orang yang sedang punya masalah berat. Tapi setelah selesai masalahnya, sholatnya juga selesai. Sayang. Baik, berikutnya dianjurkan mengakhirkan sholat Isya selama tidak menyulitkan. Ya, lihat, saya akan menyampaikan gambar. Inilah waktu-waktu sholat malam. Karena sholat Isya itu lebih utama diakhirkan. Tapi diakhirkan seperti apa? Mari kita perhatikan. Bukan diakhirkan kebanyakan umat Islam sekarang ini. Diakhirkan maksudnya bukan ditaruh waktu terakhir atau sepertiga malam terakhir. Lihat gambar yang ada. Gambar yang berwarna merah adalah waktu sholat Isya paling utama. Diakhirkan maksudnya sepertiga malam terakhir. Kurang lebihnya setengah 11, dari jam 8 sampai setengah 11. Kemudian nanti waktu sholat Isya di dalam sebuah hadis sampai pertengahan malam. Di sini nanti ada jam sampai jam 12. Nah, ini waktu yang diperbolehkan. Namun dari jam 12 sampai jam 4 atau waktu habis sholat tahajud itu waktu darurat. Waktu darurat, waktu yang sewaktu-waktu baru kita bisa ambil. Jangan sampai setiap hari jadi waktu darurat. Kalau setiap hari darurat namanya apa? Ya bukan darurat lagi. Setiap malam sholat Isya-nya digabung dengan sholat tahajud. Itu cara yang keliru. Sholat wajib mengikuti sholat sunnah. Tidak ada ya contoh para pendahulu kita, baik Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang berilmu. Jadi sholat wajib ya harus sholat wajib, jangan dikalahkan atau mengikuti sholat sunnah itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci orang yang sholat Isya bercakap-cakap terkecuali ada maslahat. Jadi kalau begitu, kalau kita
ya tentu yang paling utama ya salat berjamaah. Setelah itu kalau enggak ada keperluan yang mendesak, ya lebih baik langsung tidur. Tapi kalau memang ada keperluan, ada hajat, ada yang lain-lainnya, silahkan dikerjakan, kemudian bercakap-cakap diperbolehkan. Karena apa? Karena sangat penting dan sangat bagus, yang lebih utama adalah sholat di awal waktunya, meskipun sholat Isya. Kalau Rasulullah tadi dicontohkan sampai ya kaum muslimin tertidur menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan, ketahuilah sesungguhnya orang ya sesudah sholat lalu tidur, dan sungguhnya kalian senantiasa dalam sholat selama kalian menunggu pelaksanaan sholat jamaah. Yang dimaksud di sini, misalkan di Masjid Al-Ijtihad ini imamnya ini datangnya terlambat, ya tetap ditunggu. Kalau imamnya sudah ditetapkan. Kalau di sini terlambat 5 menit, imamnya langsung iqamah ya, ganti orang lain ya, iya sah-sah aja.